Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijak Kusdawan, siswa dari SMP Negeri 70 kelas 9. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cerpen atau cerita pendek. Apa itu cerpen? Cerpen adalah prosa naratif atau cerita fiksi kurang dari 10.000 kata yang memusatkan cerita pada satu tokoh dalam satu situasi atau konflik. Unsur-unsur cerpen yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur-unsur intrinsik pada cerpen. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun karya dari dalam. Unsur intrinsik pada cerpen yaitu tema. Tema merupakan gagasan utama atau inti dalam cerita, seperti cinta, kedengkian manusia, internasentris, sosial, persahabatan, dan lain sebagainya. Contoh cerpen Pohon Keramat bertema modernisasi. Yang selanjutnya yaitu tokoh. Pemeran dalam cerita dibagi menjadi 4, yaitu protagonis atau baik, antagonis atau jahat, tritagonis atau penengah, figuran atau pendamping, sampingan. Contoh, saya kakek Mbah Jaya Sakti, pasukan Belanda, penduduk desa, penggerak pembangunan. Penokohan merupakan watak atau karakter atau sifat yang dimiliki oleh tokoh. Contoh, saya berwatak kritis, pintar, perhatian. Kakek berwatak bijaksana, tegas, suka menolong, pemberani. Latar, keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. Contoh, latar tempat: gunung, beser, kampung, rumah kakek, sawah. Latar waktu: malam, pagi, sore, waktu panen. Latar suasana: damai, rukun, menegangkan. Alur adalah jalannya cerita dari awal sampai akhir. Dibagi menjadi 3, yaitu alur maju atau masa kini ke masa depan, alur mundur atau flashback ke masa lalu, alur campuran atau gabungan alur maju dan alur mundur. Contoh, alur Pohon Keramat adalah campuran karena menceritakan masa depan dan masa lalu. Sudut pandang adalah gaya pengarang dalam bercerita, dibagi menjadi 2, yaitu orang satu atau saya dan orang 3 atau nama tokoh. Contoh, Pohon Keramat menggunakan tokoh orang pertama atau saya sebagai tokoh utama. Amanat. Pesan yang disampaikan pengarang dibagi menjadi 2, yaitu 1. Tersurat, dicantumkan langsung oleh pengarang. Contoh, saat ini adalah waktunya untuk membangun demi kemajuan. 2. Tersirat, tidak dicantumkan langsung sehingga pembaca harus menafsirkan sendiri. Contoh, pembukaan Gunung Beser itu akan dilakukan dengan gotong royong. Selanjutnya, unsur-unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun karya sastra dari luar, seperti latar belakang pengarang, berisi identitas, asal-usul, profil dari pengarang. Contoh, Yusr Ismail lahir pada 10 Januari di Sumedang, Jawa Barat. Beliau merupakan sastrawan Sunda yang telah menghasilkan karya seperti cerpen, puisi, dan esai. Yang selanjutnya, nilai-nilai. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen diantaranya budaya, moral, agama, adat, sosial, hukum, dan lain sebagainya. Contoh, nilai agama, berdoa atau sholat. Nilai budaya, percaya hal mistis. Nilai sosial, musyawarah. Nilai adat, mengadakan syukuran. Struktur teks cerpen. Orientasi, penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual, latar, atmosfer, dan waktu kisah.
pengenalan karakter, dan arah menuju komplikasi. Contoh, di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar, disebut gunung. Barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil, lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu menyebutnya dengan gunung Beser. Rangkaian peristiwa bisa berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Contoh, bagi saya, Gunung Beser menyimpan kenangan tersendiri. Sejak umur 5 tahun, saya sering tidur di rumah kakek. Setiap subuh, kakek membangunkan saya dan mengajak pergi ke masjid kecil di pinggir sawah. Komplikasi, cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter tokoh utama mengarah ke solusi. Contoh, kedamaian kampung saya mulai terusik saat jalan besar menghubungkan dengan kota kecamatan dan kota kabupaten. Diperbesar dan diaspal. Memang aspal ala kadarnya tidak sebagus sekarang, tapi jalan itu memberikan gejolak tersendiri. Resolusi, solusi untuk masalah atau tantangan dalam cerita. Resolusi juga cara pengarang mengakhiri cerita. Contoh, saya hanya bisa mencatat peristiwa-peristiwa seperti itu tanpa mengerti apa yang telah terjadi. Seperti remaja lain di kampung, saya kebingungan dengan banyak hal. Satu hal yang pasti, kita harus lebih dekat bersahabat dengan alam. Yang selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan pada teks cerpen. Kaidah kebahasaan teks cerpen, sudut pandang. Sudut pandang adalah gaya pengarang dalam bercerita, dibagi dua, yaitu orang satu atau saya, dan orang tiga atau nama tokoh. Contoh, kampung saya semakin sibuk. Kata saya merupakan sudut pandang orang satu. Dialog. Dialog adalah percakapan dua tokoh atau lebih. Beberapa dialog dapat dimasukkan menunjukkan waktu, kini, atau lampau. Contoh, Gunung Beser akan marah kalau dibuka kata kakek. Kan Mbah Jaya Sakti dan keangkeran itu tidak ada. Kata benda khusus. Pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Contoh, memilih kata beringin dan terem besi dibanding pohon. Uraian deskriptif yang rinci. Deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Misalnya, baunya seperti apa yang bisa didengar, terlihat seperti apa rasanya, dan lain sebagainya. Contoh, bila panen tiba, petani yang punya sawah luas akan mengadakan syukuran. Para tetangga diundang, ikan ditangkap, atau ayam disembelih. Saya selalu senang. Selain sering dibawa kakek ke tempat syukuran, saya senang dengan hari-hari di sawah. Maja simile, pengungkapan dengan perbandingan eksplisit atau langsung, terang, jelas, yang dinyatakan dengan kata seperti layaknya, bagaikan, umpama, ibarat, bak, bagaimana, dan lain sebagainya. Contoh, seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari ketapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Majas metafora, majas yang mengungkapkan perbandingan analogi atau pengandaian antara dua hal berbeda. Contoh, 1. Dia memiliki hati batu. 2. Keras kepala seperti lembu. Majas personifikasi, majas yang mengungkapkan benda mati seolah-olah hidup. Contoh, awan tertatih-tatih melintas langit. 2. Kerikil di jalan tampak pucat pasi. Pertanyaan retoris, pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Penggunaan pertanyaan retoris sebagai teknik melibatkan pembaca. Contoh, 1. Pernahkah tinggal di rumah kampung di sungai? 2. Bagaimana jika kamu menjadi saya?
Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.